lebih baik ke dalam sel dan menyadari bahwa para tahanan adalah elf. Mereka mengenali simbol di bajunya, tetapi Russell menjelaskan bahwa dia belum menjadi penyihir resmi dari menara api. Salah satu elf berdiri dengan angkuh dan memerintahkan Russell untuk membuka sel. Meskipun Russell ingin membuka sel tersebut, tapi perkataan menyebalkan elf itu membuat Russell ragu. Russell tahu bahwa elf itu sombong dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya membiarkan mereka di sana. Pada saat itu, seorang elf berambut putih memerintahkan elf angkuh itu untuk menjaga sikapnya. Elf lainnya memanggilnya dengan nama Ilo. Ilo mencoba mendekati jeruji dan mengatakan bahwa manusia di depan mereka bukanlah orang biasa. Ilo mengamati bahwa Russell memiliki mana yang sebersih cahaya matahari terbenam dan mengatakan bahwa dia bisa mencium bau roh dari diri Russell. Elf itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan Ilo. Elf itu meminta Ilo mengulangi perkataannya mengenai bahwa dia bisa mencium bau roh yang berasal dari Russell. Baik Russell maupun para elf terkejut. Mereka meragukan bahwa ini bisa jadi nyata. Russell kemudian mencium dirinya sendiri tetapi tidak mencium bau apapun. Elf yang sebelumnya kasar itu membungkuk dengan sopan, memohon agar Russell menyelamatkan mereka. Semua elf melakukan hal yang sama, membungkuk untuk memohon kepada Russell. Mengetahui bahwa elf memiliki ego yang kuat, Russell menyadari bahwa mereka mengubah sikap mereka hanya karena sesuatu yang dikatakan Ilo. Russell bertanya-tanya apakah elf berambut putih itu adalah high elf atau seorang yang pangkat yang lebih tinggi lagi. Russell menggunakan mana apinya untuk melelehkan gembok di sel-sel itu. Ilo kemudian bertanya apakah Russell telah mengalahkan semua bajak laut dan bos-bosnya. Russell bertanya apa yang dimaksud dengan bos-bos itu. Ilo menjelaskan bahwa bos itu adalah orang yang bahkan lebih kuat daripada para prajuritnya yang sangat terampil dalam sihir. Saat mereka berbicara, seorang pria bersenjata turun ke dek bawah kapal. Melihat sel-sel yang kosong dan bajak laut yang jatuh, dia melepaskan tawa jahat. Sementara itu di dek atas, seorang pria botak yang mengemudikan kapal mengamati para bajak laut yang berjuang melawan sihir api. Dia kemudian menarik pedang berat dari punggungnya dan memotong dua dari kurcaci api. Dia mengejek para bajak laut lainnya yang sedang terdesak dan mereka mengenalinya sebagai kapten. Dalam seketika, keberanian mereka dengan cepat kembali dan mengatakan bahwa kapten mereka akan memotong Daria yang sedang terbang di udara menjadi berkeping-keping. Daria yang mengamati dari langit menyadari bahwa situasinya menjadi semakin menarik dan turun ke kapal. Dia mendarat di tempat di mana kapten itu berdiri. Kapten itu menatap Daria dengan ekspresi kesal, bertanya apakah Daria yakin ingin melawannya. Daria kemudian menyadari bahwa pria botak itu adalah kapten dan namanya adalah Don Click. Menyadari bahwa pria itu menggunakan aura, Daria menganggap bahwa kapten itu pasti pernah menjadi seorang kenaik. Jadi Daria bertanya kepada kapten itu mengapa dia melakukan ini. Don Click mulai tertawa bertanya apakah kehormatan seorang kenaik membawa makanan dan membayar pajak. Dia dengan keras mengatakan bahwa dia dan saudara-saudara Click menghasilkan jauh lebih banyak uang dari menjual budak. Daria bertanya mengapa dia menyebutkan saudara-saudara, padahal hanya dia yang berdiri di depannya. Don Click kemudian menyerang maju dengan pedangnya untuk menyerang Daria. Di dalam kapal, Russell tiba-tiba merasakan adanya mara bahaya. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, menerobos masuk dinding kayu, tetapi Russell menggunakan perisainya untuk melindungi dirinya sendiri. Russell melihat ke bawah dan menyadari beberapa tombak telah menghantam perisainya. Pria bersenjata yang sebelumnya masuk ke area sel melihat bahwa serangannya diblokir dan menganggap Russell adalah seorang penyihir. Russell mengamati pria di depannya yang memancarkan aura dan menyimpulkan bahwa pria itu adalah seorang kenaik. Russell kemudian menerima notifikasi pertempuran yang menginstruksikannya untuk mengalahkan swordman tersebut. Ilo yang berdiri di belakang Russell memperingatkan Russell untuk berhati-hati karena pria di depan mereka adalah wakil kapten kapal. Wakil kapten itu mengatakan bahwa meskipun Russell adalah seorang penyihir, tapi Russell tetap hanyalah seorang anak-anak. Wakil kapten itu menendang bajak laut yang tidak sadarkan diri, mempertanyakan apakah Russell hanya melumpuhkan mereka alih-alih menghabisi mereka, mengatakan bahwa Russell seharusnya membunuh mereka jika ingin menang dalam pertempuran. Wakil kapten itu kemudian mengarahkan pedangnya ke arah Russell, melepaskan aura yang bahkan lebih kuat dan mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kepada Russell bagaimana cara melakukannya. Russell berpikir cepat bahwa sihir api dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan di tempat ini. Jadi Russell memutuskan untuk menggunakan listrik, sebuah mantra sihir tingkat ketiga yaitu Lightning Bolt.